Masih kebingungan dalam mengerjakan soal penalaran umum? Nah, udah nggak zaman dong. Di video kali ini kita bakal membahas tips and trick dalam mengerjakan soal-soal penalaran umum. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kak Davin. Di video kali ini kita bakal membahas mengenai tips and tricks dalam pengerjaan soal-soal penalaran umum. Nah, di penalaran umum itu dibagi menjadi 3 section. Yang pertama ada deduktif, yang kedua ada induktif, nah dan yang ketiga ada kuantitatif. Nah, kalau deduktif dan induktif itu adalah mirip-mirip sama kayak apa? Penarikan kesimpulan. Nah, di video kali ini kita bakal membahas nih cara-cara penarikan kesimpulan di soal deduktif dan induktif secara cepat dan secara tepat. Kemudian di kuantitatifnya kita bakal membahas celah-celah atau tips-tips cara mengerjakan soal-soal kuantitatif dengan cepat. Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama ya teman-teman ya. Nah, soal pertama ini adalah contoh soal deduktif, yaitu penarikan kesimpulan. Deduktif. Nah, deduktif itu ada beberapa contoh soalnya kayak gini nih. Nah, ada beberapa contoh soal itu yang menarikan kesimpulannya secara ada namanya ponen, terus ada tolens, dan kemudian ada silogisme. Nah, kalau ponen ini gampangnya gini deh. P sama dengan Q. Kemudian jika Q berarti sama dengan P. Nah, ya udah, berarti ini kebalikannya aja. Terus kalau misalnya tolens, tolens itu berarti P sama dengan Q. Berarti negasi Q maka P. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke soal deduktif. Nah, ini contoh soal deduktif nih. Ada penarikan kesimpulan itu ada yang namanya ponen, terus kemudian ada tolens, dan kemudian ada silogisme. Nah, kalau ponen biasanya gini. Ponen sama tolens gampang kok, simple. Ini P sama dengan Q. Terus pertanyaannya P berarti apa? P ya berarti sama dengan Q. Dah, gitu doang, simpel banget. Terus kalau tolens, P sama dengan Q. P atau P maka Q. Berarti kalau negasi Q atau enggak, apa jawabannya? Berarti adalah negasi P. Nah, sesimpel itu doang. Terus kalau silogisme, P maka Q. Kemudian Q maka R. Pertanyaannya, P apa? Nah, berarti apa? Ini Q-nya bisa dicoret kan? Berarti P maka R. Nah, gini doang ya teman-teman ya, gampang banget. Nah, caranya adalah biar gampang, itu kita harus ngapalin nih. Kita ingat-ingat rumusnya apa aja. P sama dengan Q, maka P ya berarti Q. Nah, itu termasuk ponen. Terus kemudian jika P maka Q, kemudian negasi Q maka negasi P, itu termasuk apa? Soal tolens. Nah, kemudian kalau misalnya P maka Q dan Q maka R, maka jawabannya P adalah R atau P maka R. Nah, itu termasuk silogisme. Nah, ini contoh soal yang pertama nih. Jika saya berlatih, maka saya bermain gitar. Nah, ini P, ini Q, pernyataan kedua. Sorry, saya hapus dulu. Sebentar teman-teman. Ini Q. Nah, kemudian ini masih Q kan ya. Saya bermain gitar. Nah, ini Q. Nah, ini pernyataan baru, saya bisa bermain di pensi. Nah, ini termasuk soal apa? Kalau dilihat, ini termasuk apa? Silogisme. Nah, ini harus diingat-ingat ya teman-teman ya. Tadi rumusnya apa? P Q Q R. Nah, berarti apa? Kita gambarin P Q Q maka R. Nah, berarti apa? Kita coret-coret P
R. Nah, P maka R. Nah, pernyataan pertamanya, jika saya berlatih, maka saya bisa bermain gitar. Kemudian, jika saya bisa bermain gitar, maka saya bisa bermain di pensi. Nah, berarti ini kita coret, ini kita coret. Nah, berarti apa? Jika saya berlatih, saya bisa bermain di pensi. Kesimpulan yang benar, jika saya tidak bisa bermain di pensi ya. Jika saya tidak bisa bermain di pensi, maka berarti ini apa? Negasi. Yang diminta adalah apa? Jika saya tidak bisa bermain di pensi, berarti ini apa? Negasi R. Negasi R, maka negasi P juga. Negasi P. Nah, jika saya tidak bisa bermain di pensi, maka apa? Saya tidak berlatih. Nah, berarti pilihannya yang D ya teman-teman ya. Kenapa bukan yang A? Saya tidak bisa main gitar. Nah, ini pernyataan yang benar, tapi bukan kesimpulan. Karena kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu harus memuat semua pernyataan. Berarti yang A kurang tepat. Yang B juga jelas kurang tepat, yang C kurang tepat karena kalau bisa main gitar maka akan bermain di pensi. Yang E juga kurang tepat. Jadi pilihan yang tepat adalah yang D. Nah, ini untuk silogisme ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nih soal berikutnya, jika Rudi merokok, ini P, ini Q. Jika Rudi merokok, maka dia akan sakit. Rudi tidak sakit. Nah, berarti ini apa? Negasi Q. Nah, berarti ini contoh soal apa? Ini contoh soal toleransi. Nah, tadi apa? Kalau P maka Q, terus negasi Q sama dengan negasi P. Nah, berarti apa? Jika Rudi merokok, maka dia akan sakit. Kemudian Rudi tidak sakit. Berarti kemungkinan apa? Rudi tidak merokok. Nah, pilihannya yang mana nih? Nah, ini jelas ya pilihannya yang C, Rudi tidak merokok. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya untuk pengerjaan soal deduktif yang ponen, toleransi, dan silogisme. Teman-teman itu harus hafal dan harus ingat rumus-rumusnya ya teman-teman ya, agar nanti ketika ketemu soal yang kayak gini teman-teman itu langsung mengerjakannya dengan cepat dan tepat gitu ya teman-teman ya. Nih, terus kenapa kalau pilihan yang A kurang tepat? Rudi sakit. Nah, ini udah jelas kurang tepat ya teman-teman ya. Tadi dia sakit kalau merokok, ini kurang tepat. Yang B, Rudi sudah sembuh. Nah, ini juga nggak nyambung nih. Ini juga kurang tepat. Yang E juga kurang tepat. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. Nah, gitu ya teman-teman ya untuk soal deduktif yang toleransi, dan tadi yang soal sebelumnya apa yang silogisme. Nah, kalau ponen ya kurang lebih sama aja dan lebih gampang lagi. Sekarang kita lanjut ke soal induktif. Nah, induktif. Sekarang induktif ya teman-teman ya. Coba. Induktif. Nah, kalau induktif, tipsnya ini mirip kayak bahasa Indonesia, yaitu kita baca dulu soalnya, terus kemudian baru baca ke teksnya. Nah, kalau induktif ini seringnya adalah meminta kita untuk menentukan sebenarnya teks ini itu membahas tentang apa sih. Karena kan induktif itu adalah dari kesimpulan yang khusus ke kesimpulan yang umum. Jadi ini khusus ke umum. Nah, gini ya teman-teman ya. Terus juga induktif itu kita harus apa? Teliti. Jangan sampai kita itu keliru dalam membaca soalnya, yang mana nanti bisa berpengaruh ke pilihan-pilihan atau jawaban-jawaban yang akan kita pilih. Nah, langsung kita baca aja soalnya dulu. Berdasarkan data tersebut, manakah yang paling mungkin? Nah, paling mungkin. Paling mungkin itu apa? Paling mungkin itu yang mendekati fakta atau yang mendekati kesesuaian yang ada di dalam teks ya teman-teman ya. Itu kalau induktif. Nah, contoh soal induktif itu banyak banget. Nah, ini salah satunya adalah yang paling mungkin atau yang mendekati fakta-fakta yang ada di dalam teks ya teman-teman ya. Nah, kita baca dulu nih. Vaksinasi COVID-19 telah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hingga 31 Januari 2024, jumlah penduduk Indonesia yang telah divaksinasi dosis pertama mencapai 91,8%, dosis kedua mencapai 79,2%, dan dosis ketiga mencapai 42,7%. Nah, kalau dari soal ini kita bisa nentuin kata kuncinya.
Mungkin di sini kata kuncinya adalah vaksinasi ini bisa mengendalikan penyebaran. Kemudian kata kunci berikutnya adalah dosis-dosisnya dan angka-angkanya nih 91, 79 dan 42,7. Nah, pernyataan yang paling mungkin ya. Nah, kita langsung baca pilihannya. Yang A, jumlah kasus COVID di Indonesia akan menurun drastis. Nah, kira-kira kalau mengendalikan penyebaran itu sama dengan menurun drastis gak? Kurang tepat ya teman-teman ya, karena kan ini cuma mengendalikan nih, bukan menghilangkan secara cepat. Berarti kemungkinan kalau jumlah kasusnya itu akan turun drastis nggak ada ya teman-teman ya. Jadi pilihan yang A kurang tepat kalau misalnya menurun drastis. Sekarang yang B, jumlah pasien COVID yang dirawat di rumah sakit akan berkurang. Nah, ini kemungkinan benar ya teman-teman ya, karena tadi kan mengendalikan virus, terus juga dosis-dosis sudah mulai diberikan. Nah, itu kan berarti jumlah orang sakit yang ada di rumah sakit itu bisa berkurang. Nah, jadi kemungkinan pilihannya yang B, kita tandain dulu nih. Yang C, kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat akan dilonggarkan. Nah, kalau yang C ini kurang tepat. Kurang tepatnya kenapa? Karena tidak dibahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang C kurang tepat. Yang D, semua orang di Indonesia akan terlindungi dari virus COVID-19. Nah, ini juga kurang tepat. Kurang tepatnya kenapa? Nah, kalau kita lihat dosisnya ini kan baru paling tinggi aja baru mencapai 91,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, berarti kan belum semua orang di Indonesia itu terkena atau telah dilakukan vaksinasi. Jadi pilihan yang D ini kurang tepat karena enggak semua. Yang E, virus COVID akan hilang. Nah, ini tadi apa? Balik ke kata kunci yang pertama, mengendalikan penyebaran, bukan menghilangkan penyebaran. Berarti pilihan yang E juga kurang tepat. Pilihan yang tepat adalah pilihan B, yaitu apa? Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit akan berkurang. Karena apa? Vaksinasi itu tadi mengendalikan virus, terus juga juga tadi kan vaksinasi itu mengendalikan virus, dan juga udah beberapa atau sebagian besar masyarakat Indonesia itu telah dilakukan vaksinasi. Berarti bisa orang-orang yang terkena penyakit COVID itu mulai berkurang, terutama di rumah sakit. Jumlah pasiennya juga akan berkurang. Jadi pilihannya adalah yang B. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini mirip lagi, masih induktif. Para peneliti di Jerman Aerospace Center atau GAC membangun rumah kaca yang memungkinkan buah dan sayuran tumbuh di wilayah kutub selatan. Rumah kaca ini bisa menanam persediaan makanan sepanjang tahun bagi para peneliti di stasiun kutub Neumayer 3. Dengan kemajuan teknologi, hal yang mustahil seperti bercocok tanam di kutub selatan menjadi dapat dilakukan. Manakah pernyataan yang paling benar? Nah, berarti yang sesuai ya, dan sesuai fakta yang ada di dalam teks. Nah, coba. Rumah kaca ini bisa menanam persediaan makanan sepanjang tahun. Ini bagi ini kurang dispasi ya, sorry. Bagi para peneliti di stasiun. Nah, ini cuma baru untuk si para peneliti di stasiun kutub Neumayer 3. Terus yang A, tidak diperlukan mengembangkan rumah kaca di kutub jika tidak berhasil menumbuhkan buah dan sayur. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena tadi apa? Bisa menanam persediaan makanan. Nah, berarti ini rumah kaca ini berhasil ya teman-teman ya. Ini berarti kurang tepat karena di sini ada kata tidak berhasil. Yang B, rumah kaca di kutub selatan dapat menjadi solusi penyempitan lahan pertanian di dunia. Belum paling benar ya teman-teman ya. Ini masih mungkin benar karena apa? Tidak dibahas mengenai kalau rumah kaca ini diperuntukkan untuk penanaman lahan pertanian seluruh dunia. Nah, berarti yang B ini kurang tepat. Masih mungkin ya teman-teman ya. Jadi ini pilihan yang kurang tepat. Yang C, rumah kaca dapat menjadi sumber makanan bagi peneliti GAC di kutub. Nah, ini kemungkinan adalah pilihan yang paling benar karena di sini pun udah disebutkan rumah kaca ini bisa menanam persediaan makanan sepanjang tahun bagi para peneliti di stasiun kutub Neumayer 3. Nah, berarti kemungkinan jawabannya yang C. Kita tandain dulu nih. Terus yang D, rumah kaca di kutub harus tetap mempertimbangkan kondisi kutub yang lebih ekstrim. Nah, ini juga enggak dibahas. Jadi pilihan ini kurang tepat. Yang E, hampir semua jenis buah
dapat ditanam di rumah kaca kutub selatan. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena ini belum dijelaskan kalau buah apa saja yang bisa ditanam dan buah apa saja yang nggak bisa ditanam. Nah, jadi kita itu masih belum tahu. Berarti itu jawabannya ini masih apa? Jawaban yang E ini masih mungkin, bukan jawaban yang paling benar. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang C ya teman-teman ya. Nah, gampang banget nih. Sekarang kita ke soal berikutnya. Nah, di sini ada PU kuantitatif. Nah, kuantitatif itu biasanya matematikanya yang dasar-dasar aja. Nah, ini gampang banget ya teman-teman ya. Ada dua cara, kita ke cara panjang dulu deh. Ini berangkat pukul 8 dan sampai pukul 8.45. Kecepatannya 30. Bentar, kecepatannya 30 nih. Berarti cara menghitungnya, oke, kita baca soal dulu. Adi berangkat 8.20. Oh, ini kondisi pertama, dia berangkat pukul 8. Ini T ya. Belum nih. Pukul 8 sampai pukul 8.45. Nah, berarti T-nya adalah 45 menit. Kemudian kecepatan itu apa? V ya. V-nya adalah 30 km per jam. Nah, kemudian pernyataan yang kedua, dia pengen berangkat pukul 8.20, dia berangkat pukul 8.20. Nah, dia pengen datangnya tetap di 8.45. Berarti T-nya berapa? T-nya adalah 25. T-nya 25 menit dan V-nya belum tahu ya. Jaraknya kita belum tahu. Kita mesti nyari jaraknya. Dari pernyataan yang pertama, kita bisa nyari jaraknya nih. V kecepatan rumusnya adalah S per T. Nah, di sini V-nya udah tahu 30. Kemudian S-nya kita kasih tanda X dan T-nya adalah 45 menit ya nih ya. Nah, karena ini masih menit, kita ubah ke bentuk jam. 45 per 60 berapa? 3/4 jam. Nah, berarti kita ubah jadi 30 sama dengan X per 3/4. Jadinya 30 pindah 3/4-nya pindah ke sini kan ya. Jadinya 30 dikali 3/4 sama dengan X. Nah, X-nya sama dengan 30 kali 3 9. 30 kali 3 90. 90 bagi 4 adalah 22,5. Berarti X-nya atau S-nya adalah 22,5 km. Nah, kemudian berarti kita nyari kecepatannya berapa nih? Yang ini V, berarti VS-nya adalah 22,5. Kita tanding dulu 22,5 per T-nya tadi berapa? 25. Nah, 25 kalau di menit jadi berapa? Ini kan masih menit nih. Kalau dijadiin jam berarti adalah, kita buat sini ya, 25 per 60. Berarti berapa? 25 bagi 5. Ini ketemunya di angka 5 ya teman-teman ya. 25 bagi 5 5. Dan 60 bagi 5 12. Berarti 25 menit itu sama dengan 5 per 12 jam. Kita ubah jadi 22,5 per 5 per 12 jam. Ntar saya hapus dulu ya ini ya teman-teman ya. Nah, habis itu kalau perhitungan kayak gini kan, jadi kalau pembagian kan pecahannya dibalik, jadinya 22,5 dikali 12 per 5. Nah, ini berapa? 22,5 kali 12 itu adalah, kita bagiin dulu aja deh. 22,5 bagi 5 adalah 4,5. Nah, 22,5 bagi 5 adalah 4,5. Dah, kemudian 4,5 kali 12 adalah 54. Nah, ini jawabannya teman-teman ya, berarti yang C. Nah, tapi ini adalah cara lambatnya. Kita coba ke cara cepat. Nih, cara cepatnya saya buat di sini deh. Cara cepatnya adalah, kalau kita perhatiin tadi kan ini kecepatan pertama yang 45 sama dengan 30 km per jam. Nah, kemudian ini waktu yang kedua adalah tadi kan 25, tapi X-nya kita belum tahu nih. Masih X, kecepatannya kita belum tahu. Nah, kemudian kita pakai perbandingan, namanya ada perbandingan lurus, berbanding terbalik. Nah, ini kan berbanding terbalik nih, yaitu apa? Nah, ini teman-teman harus hafal ya konsep berbanding lurus dan berbanding terbalik.
Kalau kecepatan itu biasanya berbanding terbalik, yaitu apa? Semakin cepat maka waktu yang digunakan semakin sedikit, atau semakin sedikit waktu maka kecepatannya akan lebih tinggi. Nah, jadi kalau berbanding terbalik ini posisinya kita ubah, atas bagi bawah sama dengan bawah dibagi atas. Jadi berubah jadi 45 per 25 sama dengan X per 30. Nah, jadi 25X sama dengan 45 dikali 30. Nah, X sama dengan 45 kali 30 berapa? Kita coba hitung. 45 kali 30, 0, 0, dan 15, 1, 1350 per 25, 25 turun. Nah, jawabannya berapa? 1350 per 25, jawabannya adalah 54. Nah, sama kan ya teman-teman ya, jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini pola yang sering muncul juga di PU. Nah, ini nama polanya adalah pola Fibonacci, yaitu untuk mendapatkan angka berikutnya harus menambahkan dua angka sebelumnya. Nah, tapi ini kan masih huruf nih. Kalau huruf ini kita ubah angka dulu. Huruf pertama A. Nah, jadi A adalah 1, B sama dengan 2, C adalah 3, dan seterusnya. Kalau kita lihat sini polanya adalah A. Coba kita lihat nih, benar kan ya? A plus A sama dengan B, atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini kan coba kita ubah ke angka ya. 1, 1, 2, 3, 5. Nah, berarti kan ini 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3. Nah, berarti kemungkinan di sini adalah 8, dan sini 5 tambah 8 adalah 13. Nah, tinggal kita cari huruf ke-8 itu apa? A, B, C, D, E tadi 5, F adalah 6, kemudian G adalah 7. Nah, H-nya adalah 8. 8H, kemudian paling gampang J itu 10, kemudian K 11, kemudian K11, L12, dan ke-13 adalah M. Nah, berarti pilihannya adalah yang C, HM. Nah, kalau Fibonacci itu gitu ya, menambahkan dua angka sebelumnya untuk mendapatkan angka berikutnya. Nah, itu sering keluar tuh di PU, ini Fibonacci. Nah, itu ya teman-teman ya, tips and trick dalam pengerjaan soal PU. Kira-kira di video berikutnya mau aku ngebahas PU tentang apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di AP Media Channel, dan ketemu lagi bersama aku, Kak Davin. Dadah.